Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-11 ya. Berarti sekitar sama ini 5 kali lagi atau 4 kali lagi kita selesai. Setelah ini 4 kali lagi. Ya, seperti informasi saya dapat, kalau kuliah kita terakhir tanggal 19, libur Natal dan Tahun Baru. Berarti kemungkinan ini hari terakhir kita ketemu. Mungkin kita ketemu nanti di tahun baru yang akan datang. Ya. Ini udah tanggal berapa kan? Udah 12. Saya rasa kalau ditambah 7 tahun Senin depan berarti 19 sudah libur. Saya rasa udah nggak ketemu lagi untuk di tahun ini. Kita ketemu di tahun depan di bulan Januari. Saya nggak tahu di Januari tanggal berapa masuk. Kalau setelah Januari liburnya seminggu, berarti kita masuk tanggal 7. Tapi kalau cuma 3 hari berarti sekitar tanggal 3 atau 4. Ya, kita masuk hari ini materi tentang kekuasaan kehakiman. Ya, mungkin kalian udah terlalu sering kalau melihat berita-berita, apalagi di televisi. Sekarang peradilan dibuat betul-betul terbuka. Media elektronik boleh masuk ke ruang sidang. Semua masuk mempublikasikan. Ada yang tidak boleh, ada masalah-masalah pribadi. Misal perceraian. Makanya perceraian artis tidak pernah ada di publikasi, ya, karena itu urusan privasi. Hak asuh anak, hak waris, hibah segala macam itu tidak boleh, ya. Dipidana apa yang tidak boleh? Tidak pidana anak. Jadi kalau kalian nanti ada ke pengadilan negeri, itu di pengadilan negeri di lantai 3 ada gedung peradilan anak. Lantai 3 paling ujung sudut ada gedung peradilan anak di situ. Di situ mulainya pun tidak sama setiap harinya, agar media tidak tahu. Mereka suka-suka aja. Kadang jam 8, kadang jam 9, kadang jam 10, jam 1, jam 2, jam 3. Terserah. Asal media jangan tahu, karena itu adalah kasus anak, tindak pidana anak. Hakim harus secara profesional menyembunyikannya. Ya, kalau kasus-kasus perdata umum itu tergantung pihak penggugat dan tergugat. Kalau pihak tergugat dan penggugat tidak ingin diketahui orang lain, maka dibuat tertutup. Karena saya pernah waktu peradilan semu ke pengadilan agama. Kami masuk sebelum hakim, kami udah duduk di belakang sebelum hakim udah duduk. Ternyata persidangannya para penggugat terganggu, ada kami. Para pihak terganggu, ada kami. Dilihat kami di belakang mereka terganggu karena kami ada ramai. Waktu itu ada 2 kelompok, sekitar ada 14 orang, ada 24 orang. Ya, satu kelompok itu sekitar 10 sampai 12, ada 24 orang di belakang itu, mereka terganggu. Tolong ini dibuat tertutup, maka tertutup, kami diusir. Kalau saya sudah selalu bilang sama mahasiswa saya di Fakultas Hukum, jika ketemu kayak gitu jangan sakit hati, jangan marah. Karena itu memang dibenarkan di dalam undang-undang. Hakim mempunyai kekuasaan untuk menentukan apa yang terjadi di persidangan. Ya, kekuasaan mutlak dalam persidangan, jalannya persidangan bukan lagi di undang-undang, tapi hakim. Hakim pastinya berpedoman pada undang-undang, ya. Tapi keputusannya hakim. Kalau kalian lihat ini yang sidang peradilan Sambo, maka lihat ada yang minta pemeriksaan saksi dipisah, tapi rasa hakim tidak perlu, tidak. Ya, persidangan seperti itu bisa kalian tonton. Itu banyak pelajaran di dalamnya. Ya. Kita kalau melihat persidangan itu jangan lihat kasus ya, tapi bagaimana jalannya persidangan itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Ya,
bagaimana proses, bagaimana hakim menanyakan pada saksi, bagaimana pada pelapor segala macam, pada terdakwa, itu harus kita ketahui. Jadi kalau kekuasaan kehakiman ini kita lihat di pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Apa itu? Yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi kekuasaan kehakiman itu merdeka, nggak ada terikat apapun. Mereka hanya terikat dengan undang-undang dasar dan undang-undang. Ya, seperti yang pernah saya bilang, jikapun belum ada undang-undang yang mengaturnya, hakim bisa membuat suatu pertimbangan baru terhadap putusan itu. Ya, jika ada putusan dalam hukum pidana hakim tidak sesuai dengan undang-undang, itu nanti jika memang dipakai oleh hakim-hakim berikutnya, itu dinamakan jurisprudensi. Ya, hukuman hakim yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, aturan perundang-undangan secara umum, tapi digunakan oleh hakim-hakim berikutnya, itu baru namanya jurisprudensi. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi semuanya di Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung itu hakimnya dari hakim PNS. Kalau mahasiswa Fakultas Hukum mau ngambil kehakiman, maka ambillah PNS hakim. Ya, kapan dia bisa jadi hakim di Mahkamah Agung? Proses, sama seperti polisi. Kalau kalian masuk polisi pertama kali ya kalian di daerah. Kapan kalian sampai ke Mabes, ke Jakarta? Ya nanti proses yang menyampaikan kalian ke Mabes. Nggak bisa kalian tiba-tiba langsung ini lolos polisi misalnya setahun dua tahun kalian ke Mabes, ke Jakarta, Mabes Polri. Nggak bisa, ada proses. Ya. Jadi dia di kehakiman ini juga ada prosesnya mulai dari kalau kita misalnya masuk CPNS kehakiman, kita pertama pendidikan, pasti pendidikan, ya. Untuk apa Pak pendidikan? Mereka kan yang ngambil hakim itu kan memang sarjana hukum, kan udah ngerti hukum, bukan pendidikan hukumnya lagi, tapi pendidikan bagaimana seorang sarjana hukum bisa beracara, bisa memimpin persidangan. Ya, bukan lagi kalian diajari hukum. Kalau kalian udah sarjana, pasti sarjana hukum yang ngambil hakim itu. Bukan lagi kalian diajari hukum. Paling yang diajari hukum kalian hukum acara. Bagaimana beracara versi dari hakim. Bukan lagi dari versi undang-undang. Kalau dari versi undang-undang udah kalian dapatkan, mahasiswa Fakultas Hukum itu udah mereka dapatkan di program S1-nya. Rasa pun kalau kalian pun mungkin ada mata kuliah nanti hukum acara. Udah kalian dapatkan. Tapi apakah itu berlaku di pengadilan? Berlaku kalau kalian menjadi praktisi hukum, hanya sebatas pengacara. Berlaku untuk hakim atau jaksa? Berlaku. Tapi selain untuk hakim dan jaksa menggunakan hukum acara pidana yang ada, mereka juga ada pendidikan profesinya. Bagaimana mereka harus beracara itu. Menurut pasal 1 Undang-Undang Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Jadi tetap keadilan ini didasarkan pada Pancasila. Ya.
dasar hukum kita, dasar pemerintahan kita dari Pancasila. Ya, bagaimana dalam membuat sebuah undang-undang, kalian boleh lihat di internet, konsiderannya pasti ada pertimbangan tentang Pancasila. Selalu saya bilang ini. Kenapa? Karena disitulah ada nilai-nilai. Ya. Apa kebebasan memeluk agama? Kebebasan dalam memeluk agama ada di pasal 1 Pancasila. Ya. Kesamaan di depan hukum ada di pasal 2. Selalu ada. Bukan lagi tersendiri. Kita lihat di dasar hukum dalam lingkup peradilan di Indonesia. Yang pertama dalam lingkup peradilan umum. Jadi kalau peradilan umum ini, kalau saya bilang peradilan umum berarti peradilan negeri, PN, PT. Ya. Apa itu? Semua yang ditangani, yang dijalankan di pengadilan negeri itulah peradilan umum. Ya, baik itu pidana, perdata, baik itu perdata itu perkawinan, ya, sengketa tanah, hak asuh, hak waris, itu masuk. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, masalah perkawinan dan rumah tangga yang diadili di pengadilan negeri adalah yang non-muslim, yang selain beragama Islam, karena beragama Islam di pengadilan agama yang di Jalan Amplas sebelah flyover sebelah kanan. Jadi peradilan umum ini kalau kita lihat dalam undang-undang peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Ya, jadi nggak ada spesifik di situ, umum. Ya, kalau khusus apa? Misalnya tentang perceraian dalam agama Islam, ya khusus masuk ke pengadilan agama. Ya, kenapa yang agama lain jatuhnya ke pengadilan negeri misalnya? Ya, kita lihat kalau kalau yang umat Islam, kalau pernikahan dicatat di Kementerian Agama, kalau Departemen Agama. Kalau yang Kristen, Hindu, Buddha itu ke catatan sipil. Ya kan? Ya, kalau Kementerian Agama, pisahnya cerainya ke Pengadilan Agama balik. Catatan sipil pisah dan cerainya ke pengadilan negeri, peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi atau tingkat kasasi. Ya, jadi penyebutannya peradilan tingkat pertama, banding, kasasi. Nggak ada peradilan tingkat kedua. Ya, walaupun ada penyebutan peradilan tingkat pertama, jangan pernah kalian sebut pengadilan tingkat kedua. Dia bahasanya banding dan kasasi. Kasasi inilah yang tertinggi, yang di akhir dari proses peradilan. Jika merasa tidak sesuai, tidak puas dengan putusannya, maka ada PK di Mahkamah Agung. Ya. Yang kedua, lingkungan peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama nomor 50 tahun 2009. Undang-Undang Peradilan Agama itu yang pertama 789,
3 2006 dan 50 2009. Itu perubahannya. Jadi kalau kalian ingin melihat suatu undang-undang, maka lihatlah seluruh perubahannya. Kalau kalian hanya lihat undang-undang terakhir, kalian akan bingung, ini kok bisa jadi kayak gini. Kadang ada itu nanti misalnya pasal 3-nya nggak ada, ya. Mungkin tulisannya cuman sama seperti sebelumnya. Kalian pasti bingung ya, kok kayak gini tulisannya. Ya, kalian harus cari lagi di undang-undang sebelumnya. Ya, misalnya ini 2009 kalian cari di 2006. Ternyata 2006 tulisannya sama. Ya. Masih sesuai dengan yang sebelumnya. Berarti kalian harus cari undang-undang yang tahun 89. Masih ada itu, masih ada. Kalau kalian mau beli bukunya, ada di Gramedia, buku-buku peradilan agama lengkap, undang-undang peradilan agama lengkap. Kalau kalian tidak beli bukunya, di internet pun ada. Dalam pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama. Dalam pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi agama, dalam pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan negara tertinggi dalam tingkat kasasi. Ya, tetap pengadilan agama, pengadilan akhirnya tetap di Mahkamah Agung. Ya, tetap dia di Mahkamah Agung. Belum ada Mahkamah Agama, belum ada. Nggak ada pun, nggak ada isu-isu perencanaan pembuatan mungkin Mahkamah Agama, nggak ada. Yang ketiga, lingkungan peradilan militer. Peradilan militer pada awalnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman pada tingkat pengadilan militer dilakukan oleh pengadilan tentara tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung. Ya, berdasarkan keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima ABRI tahun 72 dan 73, nama pengadilan militer diganti menjadi Mahkamah Militer Tinggi dan Mahkamah Militer Agung. Yang terakhir dia pengaturan tertinggi militer itu di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, jadi siapa ini yang terlibat di sini? Hakimnya pun bukan hakim-hakim yang umum. Yang tadi saya bilang di awal bahwa pengambilan dari CPNS hakim misalnya, bukan mereka yang menyidangkan di sini. Di sini tetap tentara, ya, yang ngambil sekolah tentang peradilannya, ya, atau ngambil sarjana hukumnya, bisa disesuaikan dapat pendidikan tentang peradilannya, bisa nangani perkara di situ. Ya, saya ada kenal penyidik di pengadilan militer di Lanut Suwondo di Polonia, kalau umumnya orang kenal. Itu memang mereka melaksanakan dengan mereka sendiri, ya, hakimnya mereka, paniteranya mereka, jaksanya mereka, semuanya mereka. Yang keempat, ada lingkup peradilan tata usaha negara. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, 9 Tahun 2004, dan 51 Tahun 2009. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Apa ini sengketa tata usaha negara? Udah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Sengketa-sengketa yang berkaitan dengan keputusan-keputusan
pemerintah. Ya, kalau ada SK gubernur, ada undang-undang yang tidak sesuai dengan masyarakat, maka bisa kita ajukan gugatannya. Ya, bisa langsung ke Mahkamah Konstitusi, bisa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang ketiga. Jadi kalian lihat pengaturan pertamanya ada di amandemen ketiga. Akibat adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia selain dilaksanakan oleh Mahkamah Agung juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum amandemen ketiga itu pelaksanaan kekuasaan kehakiman hanya di Mahkamah Agung. Ya. Setelah amandemen ketiga ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah peradilan yang cepat dan putusannya bersifat final. Ya. Gak pernah ada bisa upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena ada upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pelantikan presiden gak akan jadi-jadi. Karena gugatan kecurangan misalnya dalam pemilihan presiden dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Kalau bisa diupaya hukumkan, upaya hukum, kapan presidennya dilantik? Ya. Jadi kekuasaan presiden hanya dipegang oleh Mendagri terus sampai peradilannya selesai. Makanya ditaruh di Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi itu final, tidak bisa diganggu gugat. Makanya saya bilang dalam satu peradilan Mahkamah Konstitusi itu ada sekitar 7 orang hakim. Jadi ada 7 otak di dalamnya. Gak ada misalnya kecurangan 7 orang berjamaah. Ya kan? Kalau ada misalnya perdebatan dalam hasil keputusan, maka diambil voting. Dalam sistem peradilan ada sistem voting. Makanya hakim itu tidak boleh genap. Kenapa? Kalau genap diambil voting juga enggak siap-siap. Coba hakimnya 4 voting, pilihan A 2, pilihan B 2 enggak siap, mau diapakan lagi kasusnya? Makanya selalu dibikin ganjil. 3, misalnya enggak ada hakimnya 3, 1. Hakim pengadilan anak biasanya 1. Ya. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Anak jangan terlalu lama dihadapkan di pengadilan, karena akan terjadi tekanan mental dan batin terhadap dirinya. Anak juga harus dapat pendampingan yang benar-benar memahami anak. Makanya kalau seorang pengacara menjadi pengacara terhadap anak yang berproses perkara di pengadilan, maka harus betul-betul mengerti tentang anak. Jangan asal ngambil saja. Gimana kita bisa bicara dengan tenang dengan anak, ya? Dia mau mengutarakan apa masalahnya, ya? Selanjutnya kita bahas Badan Kekuasaan Kehakiman. Badan Kekuasaan Kehakiman adalah lembaga Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 melakukan kekuasaan kehakiman bersama Badan Kehakiman menurut Undang-Undang ayat 1. Susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang ayat 2. Ya, kita lihat yang pertama fungsi pokok mengadili meliputi 1. Peradilan
fungsi peradilan dalam tingkat kasasi. Ya, kasasi itu yang Mahkamah Agung tadi. Yang kedua, ada fungsi peradilan untuk sengketa kewenangan mengadili dan sengketa perampasan kapal asing. Ini kalau dalam hal ada dua kemungkinan dalam mengadili. Misal contoh, ya, kalau perceraian aja yang kita ambil simpel, nikah si A di kota Medan, ternyata setelah hidup beberapa tahun udah pindah kota ke Jakarta, pisah rumah, satu Jakarta, satu Bandung. Ya, ini kalau misalnya cerai kemana? Harusnya kan ke Medan, karena dia tercatat di Medan. Tapi kalau tidak dimungkinkan untuk di Medan, maka di mana dilaksanakan? Siapa yang mengajukan? Misalnya penggugatnya berada di Bandung, maka gugatannya diadakan di Jakarta. Ya, supaya apa? Supaya nggak ada alasan pihak tergugat tidak hadir, ya kan? Kalau kita paksakan misalnya di Bandung dilaksanakan, nggak datang tergugat. Kenapa? Kerjaan saya banyak di Jakarta, nggak sempat saya ke Bandung misalnya. Ada alasan, ya kan? Yang ketiga, ada fungsi peninjauan kembali atau PK. Apa itu peninjauan kembali? Peninjauan kembali itu dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi terhadap suatu putusan yang dijatuhkan hakim, kalian dengar putusan hakim di TV nanti, kepada pihak terdakwa maupun penuntut umum, terhadap putusan ini dapat dilakukan upaya hukum 14 hari dari sekarang. 14 hari kerja dari sekarang. Jadi kalau dalam 14 hari itu tidak ada upaya hukum, maka jadinya putusan itu berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan itu gak bisa lagi diajukan banding. Ya, kalau udah melewati batas hukum tetap 14 hari, nggak bisa lagi nih kalian ajukan banding, karena dia udah berkekuatan hukum tetap. Nggak bisa kalian ke PT, pengadilan tinggi kalian nggak bisa. Kemana jalannya? Itulah dia PK. Kalau kalian memang memiliki bukti yang dapat merubah putusan ini, dapat merubah hasil dari putusan, maka ajukan PK, peninjauan kembali, bahwa telah ada salah penerapan hukum, telah ditemukan bukti-bukti baru yang sangat menentukan, maka bisa kalian ajukan. Ya. Karena nanti misalnya pengajuan PK pun itu diperiksa sebelum disidangkan. Selanjutnya ada yang keempat, fungsi menguji hak untuk menguji material. Ya, ini apa ini? Dalam hal undang-undang, kita menguji undang-undang, kita menguji pasal-pasal dalam undang-undang. Ada undang-undang baru dikeluarkan oleh pemerintah, maka kalau kita merasa tidak ada pasal yang tidak sesuai atau tidak memihak rakyat, kita bisa ajukan hak uji material terhadap pasalnya, bukan undang-undangnya. Tapi kalau undang-undangnya yang keseluruhan mengandung masalah terhadap masyarakat, maka undang-undangnya. Tapi kalau hanya pasalnya, ya pasalnya. Kalau hanya ayatnya, ya ayatnya. Ya, jangan nanti misalnya pasalnya kalian gugat undang-undangnya, jangan nanti ayatnya kalian undang-undang gugatnya. Gugatannya kalian ajukan kepada undang-undang. Makanya harus betul-betul paham kalau kalian ingin mengajukan sesuatu ke pengadilan.
Kalau kita nggak paham karena kita bukan orang hukum misalnya, maka kalian boleh melalui jasa pengacara. Ya. Kalau kalian berhadapan dengan hukum, kalian nggak ngerti, jangan sok-sok ngerti. Bayar pengacara. Kalau kalian nggak sanggup bayar pengacara, minta sama pengadilan, disediakan pengacara, itu free. Ada pengacara negara. Selanjutnya ada fungsi administrasi meliputi organisasi, administrasi, keuangan. Yang pertama ada fungsi pengawasan, mencakup bidang masalah teknis peradilan. Ya, bagaimana jalannya peradilan itu tetap ada pengawasannya. Ya, ada laporannya. Terhadap perbuatan hukum dan perilaku para hakim serta pejabat kepaniteraan. Itu dilihat dari mana? Dari putusan nanti. Misalnya gugatannya masalah kekeliruan hakim. Jika terjadi banyak kekeliruan terhadap hakim A misalnya, maka pihak pengawas akan melakukan evaluasi. Selanjutnya ada administrasi peradilan. Ini menyangkut masalah pembayaran di pengadilan. Maka kalau di pengadilan itu pembayaran itu seluruhnya pakai kwitansi cap negara. Kalau itu kalian bayar, itu masuknya ke kas negara. Tapi kalau kalian bayar kwitansi entah kapan-kapan, itu masuknya entah kemana-mana juga. Ya, kalian bayar kwitansi antar ya masih sibuk ya udah ntar uangnya entar kemana. Makanya kalian dalam membayar apapun harus pakai kwitansi kalau ke lembaga negara. Supaya apa? Supaya menghindari tindak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Kalau kalian membenarkan pembayaran tanpa sistem kwitansi, maka kalian membenarkan tindakan KKN. Misal kalian ditilang di jalan, kalian bilang damai, itu kalian membenarkan tindakan KKN. Kalian minta, kalau kalian misalnya ditilang, kalian minta slip yang biru, ya, kalian minta slip yang biru, lihat apa pasalnya. Kalian lihat di internet sesuai nggak dengan pelanggaran kalian. Yang kalian tanya sama polisinya bisa aja bilang itu udah sesuai. Kalian lihat di internet sesuai belum. Kalian minta yang biru, jangan dikasihnya yang putih. Kalau yang putih kalian sidang. Kalau yang biru kalian bisa bayar ke bank negara. Kalau nggak salah saya BNI Bank Sumut. Ya, kalau kalian bayar hari ini juga kalian ambil SIM kalian di polsek terdekat, tanya sama dia nanti SIM ini di polsek mana. Tolong titipkan misalnya di polsek Medan Area misalnya atau di Medan Kota. Nanti saya ambil di situ, saya bayar melalui ATM misalnya. Bisa. Ya. Tapi pelanggaran pasalnya juga harus benar-benar sesuai. Tapi kalau kalian ambil yang putih, kalian harus ikut sidang. Gak kalian ikuti sidang, kalian ngambilnya di kejaksaan. Ya, kalau kalian ambil nggak apa-apa. Nanti terakhir ujungnya di kejaksaan. Kalian ambil di kejaksaan negeri. Yang kedua ada fungsi pengaturan. Ya, bagaimana mengatur peradilan itu harus sesuai dengan standar
operasionalnya penyelenggaraan peradilan. Kalau sudah tidak sesuai, maka Mahkamah Agung akan meminta pertanggungjawaban kepada ketua pengadilan. Fungsi yang bersifat ketatanegaraan yang pertama, fungsi penasihat, fungsi pengawasan partai politik, fungsi pengawasan pemilu, fungsi penyelesaian perselisihan antar daerah. Ini kalau yang bersifat ketatanegaraan, lebih kepada sistem-sistem ketatanegaraan. Nasihat pengadilan dapat memberikan nasihat kepada setiap penyelenggaraan negara, misalnya pemilu segala macam, bisa memberikan masukan atau nasihat. Dapat mengawasi tindak tanduk partai politik dalam masalah pemilu. Nanti kalian akan dengar kata judicial review. Apa itu? Diartikan kata per kata tanpa mengaitkan sistem hukum tertentu. Judicial review berarti peninjauan oleh lembaga pengadilan, sehingga pada dasarnya kedua istilah itu tersebut mengandung arti yang sama, yaitu kewenangan untuk menguji atau meninjau. Apa itu? Yang pertama, hak dalam menguji. Ya, supaya lebih jelas, judicial review itu yang pertama hak dalam menguji. Baik untuk kepustakaan maupun praktek dikenal dengan adanya dua macam hak menguji. Yang pertama hak menguji formil dan hak menguji material. Apa itu? Yang formil adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya melalui cara-cara sebagaimana ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Ya. Jadi pengujian formil itu biasanya yang berkaitan dengan soal-soal prosedural, berkenaan dengan legalitasnya, prosedurnya, sudah sesuai nggak dengan aturan perundang-undangan. Itu kalau dari formil. Kalau dari materialnya, suatu kewenangan untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah peraturan perundang-undangan isinya sesuai dan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Ya. Jadi kalau yang materi dia lebih pada isinya. Kalau yang formal dia terhadap undang-undangnya. Undang-undang berarti keseluruhannya, satu paket. Ya. Kalau dia yang material, dia isinya, pasal per pasal, ayat per ayat. Judicial review dapat diartikan merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan. Ya, jadi lebih kepada bagaimana kewenangan hakim di pengadilan dalam menangani perkara. Dan yang kedua, ada kewenangan hakim untuk menilai apakah legislative acts atau executive acts dan administrative acts bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Ya, bagaimana keputusan legislatif, eksekutif dan administrasi itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Ya, secara hukum, secara yuridis atau hukum, bahwa permasalahan dalam peraturan perundang-undangan antara lain ada yang pertama, keputusan Mahkamah Agung tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi putusan hakim itu tidak boleh menyalahi urutan peraturan perundang-undangan, ya, yang ada di dalam pasal 7.
Makanya kalau dalam hakim itu, kalau kalian lihat pertimbangan hakim itu tuh selalu ada memperhatikan undang-undang sebelumnya. Ada tuh di 2 atau 3 paragraf terakhir itu ada dia memperhatikan undang-undang mana sesuai dengan kasusnya. Keputusan Mahkamah Agung itu bersifat aktif. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 3 TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa wewenang Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilaksanakan bersifat secara aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi. Ya. Jadi kalau kalian ada beli pembentuk peraturan perundang-undangan itu lengkap dari TAP MPR nomor 3 pun ada dia. Tuh kalian lihat urutannya. Ya, kalau hakim pun tidak boleh bertentangan dengan urutan itu. Ya. Kalau dia bersifat pasif menunggu adanya perkara yang diajukan pengadilan atau Mahkamah Agung. Nah, ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Jadi semua undang-undang yang ada di Undang-Undang Dasar. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Ya, sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Agung harus menunggu kasus yang diajukan, sehingga dalam ini bersifat pasif. Ya, kalau dalam Mahkamah Agung itu sifatnya pasif karena dia hanya menunggu. Sama kayak pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Sifatnya pasif karena mereka menunggu kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kalau misalnya kasus-kasus pidana itu pertama itu di polisi, polsek, polda, polres, poltabes, di mana aja diperiksa seorang tersangka. Setelah merasa cukup, maka diajukan ke jaksa, ke kejaksaan. Kejaksaan pun akan menilai pengajuannya itu sudah sesuai apa belum. Kalau masih kurang dikembalikan, ya kembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi. Jika udah sesuai, maka dilimpahkan ke pengadilan. Pengadilan pun akan memeriksa. Kalau sudah sesuai, kalau masih kurang dikembalikan lagi ke kejaksaan. Kalau sudah sesuai baru ditetapkan hari sidangnya. Jadi enggak langsung. Ya. Sama kalau misalnya kita mengajukan gugatan perdata pribadi misalnya, maka kita ajukan, maka diperiksa dulu gugatan kita. Ya. Sudah sesuai apa belum? Ya, perbedaan tentang hukum acara pelaksanaan pengujian undang-undang. Ada perbedaan tentang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah sebagai berikut. Pertama, harus melalui proses kasasi. Ya, kalau harus melalui proses kasasi berarti pengajuan itu harus melalui peradilan tingkat pertama. Tingkat banding baru kasasi. Jadi kalau harus melalui proses kasasi, harus dia melakukan pendaftaran di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Ada juga yang tidak perlu diajukan melalui proses kasasi. Tidak perlu melalui proses kasasi, yaitu diajukan ke Mahkamah Agung
baik secara langsung diajukan ke Mahkamah Agung atau diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan tergugat. Hal tersebut diajukan bahwa hanya Mahkamah Agung yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Jadi kalau kita ada mengajukan sesuatu yang harus diajukan ke Mahkamah Agung, maka tetap kita bisa ajukan ke tetap ke pengadilan negeri, tapi kita bilang kita ajukan ke Mahkamah Agung, maka mereka akan mengirim gugatan kita ke Mahkamah Agung. Jadi bukan, kalau kita di Medan bukan harus kita langsung antarkan ke Jakarta ke Mahkamah Agung, kita bisa melalui pengadilan negeri juga. Kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lembaga tinggi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara adalah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Ya, jadi kalau setelah perubahan, kalau sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu hanya Mahkamah Agung, tapi setelah perubahan Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi ini, kalau kalian lihat di televisi pasti berbeda dengan apa yang kalian lihat di peradilan-peradilan umum seperti pengadilan negeri, ya. Itu karena hal yang banyak dipertimbangkan dan diperiksa adalah opini dan tafsiran. Ya, jadi kalau ke Mahkamah Konstitusi itu lebih banyak kepada opini dan tafsiran. Jadi kalau kita bedanya, kalau ke pengadilan negeri itu kita harus lebih banyak mengemukakan fakta. Ya, kalau kalian mengemukakan opini dan tafsiran itu nggak ada nilainya. Kalau kalian mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, menurut saya itu nggak ada nilainya. Karena kalian bukan pemuka hukum, bukan ahli hukum, bukan saksi ahli, kecuali kalian memang diundang sebagai saksi ahli. Ya, lain hal kalau kalian diundang sebagai saksi ahli. Kalau kalian diundang sebagai saksi umum, ya hanya memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kalau kalian nggak ngerti, ya nggak usah mau dijadikan saksi. Kalian nggak ngerti kasusnya, kalian nggak tahu jalan kasusnya kayak mana, kalian nggak tahu kenapa perkara ini bisa masuk ke pengadilan, nggak usah mau. Ya, kalian mau dijadikan saksi itu karena kalian mengalami langsung kejadian, atau kalian menyaksikan langsung. Dalam arti kalian melihat dengan mata kepala kalian, bukan kata dia. Kata dia, menurut yang saya dengar dari dia, itu nggak berlaku di pengadilan. Ya, kalau kata dia, menurut pendapat dia, kenapa nggak dia yang diajukan ke pengadilan? Kenapa dirimu? Nah, kalau yang diajukan ke pengadilan itu saksi itu adalah saksi yang mengalami langsung. Ya. Misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga tetangga kalian, kalau kalian melihat, kalian dijadikan saksi, ya boleh. Tapi kalau kalian cuma dengar ada piring pecah, dengar ada misalnya bangku dibanting, kalian bilang di pengadilan, menurut saya suaminya mukul pakai kursi pak, ngelempar pakai piring. Belum tentu, bisa aja piringnya dilempar sembarangan, kursinya cuma dibanting aja.
Ya. Maka kalau kalian dengar itu pun belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Jadi yang di pengadilan ini harus yang betul-betul kita lihat, kita alami langsung. Kalau cuma kita dengar, ya kita bilanglah sesuai dengan yang kita dengar. Yang saya dengar, Pak, waktu mereka bertengkar ada suara piring pecah, ada suara seseorang membanting kursi. Ya kita bilang gitu aja, masa kita tambah-tambahin. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita dengar, itu yang kita utarakan. Jangan ditambah-tambahin. Ada piring pecah, Pak. Oh itu si suaminya itu ngelempar ke istrinya itu, Pak. Sudah pandi-pandi kita. Hati-hati, ada undang-undang, ada pasal yang dapat menjerat kesaksian palsu. Ya. Makanya kalau kalian lihat peradilan Sambo ini yang ada di TV, itu bolak-balik hakim memperingatkan kepada para saksi-saksinya, ingat, saksi juga bisa duduk sebagai terdakwa jika terus mempermainkan perkara. Ya. Saya ingatkan, bukan mesti orang hukum yang nanti kalian duduk di pengadilan, bukan. Bisa jadi kalian pun duduk karena mungkin menjadi saksi. Ya. Saya ingat kalau jadi saksi itu memang betul-betul kalian alami. Ya, kalau dalam Mahkamah Konstitusi yang dapat mengajukan dalam hal perselisihan hasil pemilihan umum, yang pertama perorangan, warga negara Indonesia, calon anggota DPR, peserta pemilu. Yang kedua ada pasangan calon presiden, wakil presiden, peserta pemilu, atau ada juga partai politik peserta pemilu. Harus salah satu dalam gugatan yang sama kalau ke Mahkamah Konstitusi. Bukan berarti tiga-tiganya boleh mengajukan gugatan yang sama. Kalau tiga-tiganya mengajukan gugatan yang sama, maka diadilkan satu kesatuan. Karena terhadap satu gugatan itu hanya ada satu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, nggak boleh ada dua. Maka kalau gugatannya dua, tiga, kalau isi dari gugatan yang sama, ya udah sekali aja. Lain hal misalnya kalau dalam hal pemilihan umum bersama, ada yang ngajukan gugatan hasil pemilihan calon legislatif tingkat 2, beda, ya kan? Tingkat 2 misalnya Kota Medan, kan beda dengan pemilihan presiden. Beda dengan tingkat 2 misalnya di Kota Bandung, beda. Bisa diajukan. Jadi masuk kasus-kasus itu ada misalnya tingkat 2 Kota Medan, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota mana aja, mau masuk 10 kota pun ya nggak apa-apa, karena beda calonnya, beda hasilnya, itu boleh. Tapi kalau yang sama itu yang tidak boleh. Ya, presiden nggak boleh. Ya. Apa materi yang biasa diajukan dalam gugatan? Yang pertama, terpilihnya calon anggota DPD atau penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau perolehan kursi partai politik. Itunya materi-materi gugatan yang ada. Kalau kalian pernah lihat sidang-sidang tentang pemilu, ya, nanti kalau ada nanti pemilu misalnya pilkada pun itu ada nonton di TV gugatan-gugatannya, ya, selalu ada itu. Apalagi kalau anti presiden itu banyak tuh gugatan. Kalian boleh lihat hampir tiap hari itu ada sidang.
Ya, sehari mungkin bisa 2 atau 3 kali. Karena apa? Karena memang harus cepat. Kalau nggak diputus cepat, maka nggak selesai-selesai, nggak dilantik-lantik. Kalau memang harus diadakan pemilihan ulang, maka adakan pemilihan ulang. Penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, peraturan daerah, atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Ya. Dengan kata lain bahwa segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi berarti tindakan atau kebijakan tersebut adalah tidak konstitusional, tidak sesuai konstitusi. Makanya nggak ada yang tenang. Kalian jadi PNS pun ada undang-undang yang mengikat kalian. Ya. Jadi PNS kalian guru, kalian pikir nggak adanya itu guru masuk ke KPK, hati-hati. Ya. Sekarang kalau memang nilai materi dari korupsi itu udah sesuai, kalian bisa diseret ke KPK, minimal ke kejaksaan. Ya, yang pikir nggak ada misalnya pengadaan buku. Kalian bikin proposal pengadaan buku, turun duitnya, bukunya nggak kalian beli, uangnya kalian bagi-bagikan. Kalian harus mempertanggungjawabkannya. Ya, terutama siapa yang mempertanggungjawabkan? Yang menaikkan berita acara untuk negara. Itu yang harus mempertanggungjawabkan. Ya, kalau nama kalian yang menaikkan dan berita acara itu, ya nama kalian yang bertanggung jawab. Maka saya selalu bilang, saya juga udah pernah bilang sama kalian, kalau dalam menandatangani sesuatu, kalian baca dulu. Apalagi kalau kalian PNS, kadang ada tuh yang mau menjebak. Ya. Jangan percaya walaupun dia teman dekat kalian. Ya. Kalau kalian kerja PNS, kalian kerja guru negeri misalnya, kalian lulus guru negeri, ya, jangan, Bu, ada surat ini harus ibu teken, teken aja, enggak, baca dulu. Ya udah, tinggal aja dulu di meja saya, nanti saya baca. Enggak, Bu, harus cepat, Bu, enggak apa-apa, tinggal aja, nanti kalau memang pun telat saya tanggung jawab, Bu. Nah, kalau nggak kalian baca, maka apa yang kalian tanda tangani itu harus kalian tanggung jawabi. Sama kayak dalam konstitusi atau dalam suatu perjanjian, kalau kalian teken perjanjian, maka itu sudah mengikat bagi kalian. Ya, seperti wewenang Mahkamah Konstitusi ini, yang pertama itu pengujian terhadap undang-undang. Kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Memutus pembubaran partai politik. Jadi pembubaran partai politik hanya bisa dilaksanakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, hasil pemilu jangan pernah diajukan ke pengadilan negeri, karena pengadilan negeri itu tidak cepat prosesnya. Kalian ajukan ke pengadilan TUN pun itu prosesnya tidak cepat. Karena dalam peradilan TUN itu bukan hanya sengketa itu aja, sengketa tanah pun ada di TUN. Ya. Sengketa tanah ada di pengadilan negeri, ada di pengadilan tata usaha negara.
Ada juga memutus dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden. Apa ini? Jika presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran dalam jabatan, maka diajukan ke Mahkamah Konstitusi dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan wakil presiden. Maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan. Jika terbukti, maka Mahkamah Konstitusi bisa menurunkan presiden dan wakil presiden. Ya. Tetap melalui putusan Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, ini pertemuan kita pada hari ini membahas masalah kekuasaan kehakiman yang saya bahas dari awal tadi. Mahkamah Agung diakhiri dengan Mahkamah Konstitusi, karena dua lembaga itulah yang menaungi hakim-hakim yang ada di Indonesia ini. Ya, ada juga yang di agama, tapi tetap masuk ke agama Mahkamah Agung. Inilah pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita bertemu lagi setelah libur Natal dan Tahun Baru. Untuk yang merayakannya, saya ucap selamat. Semoga kita diberikan kesehatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.